bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi lingkungan, ya. Dan tentu saja ini adalah menjadi salah satu muatan ataupun hal yang ingin disampaikan kepada halayak dan juga teman-teman mahasiswa khususnya di perayaan Hari Tata Ruang Nasional yang tentu saja jatuh pada hari ini, ya, ditentukan pada hari ini 8 November 2013 gitu. Jadi setiap tahunnya, setiap tanggal 8 November 2013 akan diperingati Hari Tata Ruang Nasional. Oke, jadi itu ingat-ingat sama teman-teman mahasiswa, karena setiap tanggal 8 November kita akan mengingat lagi sebetulnya kita sebagai warga negara yang baik apakah sudah melakukan hal-hal yang ramah lingkungan atau tidak. Yaitu Bapak Farhan Sone Gordu. Beliau adalah Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah 2 yang meliputi Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi kalau mengenai wilayah 2 itu beliau ada di wilayah 2 tersebut. Untuk meningkat waktu, kami sampaikan kepada Bapak Direktur untuk bisa menyampaikan kepada adik-adik dan para hadirin yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk datang ke sini. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa, ya, dari Universitas Pancasila dan alumni yang kami cintai, ya. Jadi memang saat inilah mungkin kita harus regenerasi, ya. Jadi kami yang tua-tua ini mungkin sudah mau purna, ya, purna bakti, ya. Jadi ini mahasiswa-mahasiswa ini kan siap masuk lapangan kerja, kan gitu, ya. Bentukan pertanyaan kan, saya ini mau kemana, kan gitu kan. Karena banyak sekali bidang yang kita tekun, ya. Apakah saya mau globalisasi, ya, mau kembali ke kampung, ya, membangun kampung sendiri, gitu, ya. Atau kita tetap tinggal di kota itu. Saya tanya dulu ini, yang asalnya dari kecamatan-kecamatan itu siapa saja? Pasti banyak lah. Saya sendiri itu masa kecilnya juga di tingkat kecamatan, ya mungkin, ya. Jadi setelah baru ini juga banyak. Saya nggak tahu. Mungkin sebagian besar barangkali dari kota, ya. Jadi memang kurang memahami desa, gitu, ya. Jadi memang bisa kita tahu, ya. Jadi saya tidak menyampaikan paparan ini secara akademik begitu, ya, karena ini misinya kan untuk interaktif di antara kita, ya. Bagaimana kita membangun pedesaan kita yang telah lama kita tinggalkan, ya. Lama telah tinggalkan. Kalau menurut data itu sebenarnya sekarang itu 50%, ya, lebih sudah tinggal di perkotaan, gitu, ya. Sebenarnya bisa dijawab di desa. Kalau desa itu punya lapangan kerja, punya standar kehidupan yang tidak jauh berbeda dengan kota, mungkin masyarakat kita pedesaan itu tidak akan besar-besaran urbanisasi, kan gitu kan, ya. Tidak akan besar-besaran. Nah, tapi kenyataannya kita membangun desa itu hanya secara sektoral saja, hanya bangun pertanian, ya. Nah, ini siapa yang berperan merencanakan ini, kan gitu kan? Mestinya ya lintas sektor, ya itu, ya, masih yang ada sekarang yang jurusannya jurusan teknik sipil, arsitektur dan lain, gitu kan? Tugasnya bukannya tugas mereka, kan gitu kan? Nah, kemudian ada rencana pola ruang yang mengatur kawasan lindung dan kawasan budidaya. Nah, kawasan lindung, kawasan budidaya itu adalah sebenarnya kawasan lindung itu, ya, kita mengembangkan 7 atribut. Jadi memang ini 7 atribut di dalam pengembangan pedesaan lestari, gitu, ya. Jadi yang pertama kita harus mengembangkan kelembagaannya, komunitas-komunitas yang ada di pedesaan itu, ya. Wah, kalah bersaing terus sama perkotaan. Semua orang belinya itu harus beli perkotaan. Padahal mungkin di desa itu ada susu murni, gitu, ya, misalkan, gitu, ya. Tapi mesti belinya yang susu kotak yang ada dari perkotaan. Itu minum gimana tuh, kan, gitu kan? Tema yang sudah diadopsi dari tema internasional, ya. Jadi tema internasional yang bagaimana air ini yang bisa jadi teman, bisa jadi musuh. Kalau tanpa air itu bisa mati, gitu, ya. Dia pasti tertarik, gitu, ya. Tapi kalau kita tidak sentuh kebutuhan atau kepentingannya, dia tidak akan tertarik. Misalnya dia apa kebutuhannya, gitu, Pak. Misalnya gitu, dia perlu jalan, ya kan, misalnya ke jalan ininya
Nah, kita yakinkan bahwa desa ini memerlukan jalan agar misalnya produk-produk dia yang tadinya ditempuh 3 jam ya bisa jadi misalnya hanya 1 jam gitu ya. Misalnya jalannya itu rusak apa? Nah, jalannya dibuat jadi suatu jalan yang artinya bisa dilewati dengan baik. Atau mungkin bisa misalnya air bersih, dia sulit mendapatkan air bersih. Kita akan membangun ya misalnya suatu jaringan air bersih, apakah yang sifatnya misalnya membangun embung-embung ya, kalau di daerah seperti Nusa Tenggara dia pasti tertarik gitu loh. Jadi kita harus mulai barangkali kan lebih tertarik gitu kan. Jadi ini akan hidup ekonomi. Saya kira itu Mbak ya. Jadi mungkin ya kita harus coba baru kita tahu gitu kan. Kalau kita nggak coba nggak tahu gitu kan. Ya. Saya Soleh Esmezom dari Teknik Lingkungan Kota Taruna ingin bertanya, jika permasalahannya itu mereka yang berurbanisasi warga desa tersebut itu mengeluhkan karena kesejahteraannya kurang dikarenakan sebagai contoh orang petani, dan itu kan menjual padinya bukan langsung tapi pada tengkulak Pak. Jadi bagaimana cara untuk melaksanakan program tersebut kalau misalkan masih banyak oknum-oknum yang... Jadi ya itu yang tadi, kalau kita bangun fasilitas-fasilitas yang dekat dengan masyarakat pedesaan, termasuk misalnya dulu kan pernah ada Bulog membeli hasil-hasil produk dari petani kan. Artinya itu kan untuk mengimbangi tengkulak-tengkulak yang berkeliaran ya yang membujuk masyarakat itu ya. Nah mungkin seperti itu sebenarnya, tapi itu apakah nanti operasi jangan semua sentralistis ya. Bulog itu kan dulu kan sentralistis, pusat ngatur semuanya gitu ya. Kita berdayakan masyarakat itu bisa mengelola. Jadi kenapa Taiwan itu bisa maju? Sebenarnya basis mereka itu adalah koperasi. Itu kan usaha-usaha kecil itu bergabung, kalau bergabung 100 usaha kecil kan jadi suatu perusahaan besar kan gitu kan. Itu gitu loh. Jadi Taiwan itu adalah salah satu yang sangat bagus memberdayakan masyarakatnya ya, UKM-UKM-nya, sehingga ini kalau berhimpun, misalnya contohnya di Taiwan itu ya, nelayan itu kan individu-individu, tapi mereka dengan membentuk koperasi akhirnya dia bisa menyewa satelit ya, bayangkan tuh ya Mbak ya, satelit untuk memantau perjalanan ikan-ikan yang ada sampai ke perairan di luar jauh dari mereka. Jadi nanti informasi dari hasil satelit ini dikirim ke masing-masing nelayan dengan mungkin modal HP satelit gitu ya, GPS gitu. Jadi dia nangkap ikan itu ya udah tahu di sini ikannya banyak tuh kan gitu kan. Padahal dia kan seorang pengusaha yang kecil gitu loh. Tapi dengan membentuk koperasi ya ada fasilitas dia bisa bergerak gitu. Jadi saya kira di desa itu pun gitu, kita harus membangun juga koperasi sebagai pengimbang dari tengkulak-tengkulak tadi gitu ya. Atau kita minta pengusaha itu harus betul-betul menjadi ininya kan, hidup semangnya gitu kan. Jadi kayak di perkebunan ada yang namanya proyek PIR ya. Jadi PIR itu ya ada yang perusahaan tahunnya, ada yang mengusaha seperti kelapa sawit itu kan banyak sekarang gitu kan. Masing-masing penduduk itu memiliki lahan sendiri-sendiri, tapi nanti begitu pemasarannya nanti melalui yang hidupnya gitu ya, itu ada gitu. Jadi pola-pola banyak Bu ya. Nah yang penting kita dari segi penataan ruang itu kan mengatur peruntukannya dan mengatur penyediaan prasarana sarananya gitu ya, sehingga kegiatan ekonomi ini bisa berjalan secara sehat baik gitu ya. Jadi saya kira banyak inilah tugas kita yang mungkin harus kita analisa kebutuhannya apa gitu ya. Jadi memang susah kalau sudah sangat sempat terlibat ya dengan tengkulak gitu ya. Nah ini untuk mengatasi masalah ini harus ada peraturan gitu loh, bahwa dibatasi gitu loh, misalnya kan gitu kan, atau bagaimana, atau kita jadi sisi memperkuat si masyarakat pedesaan itu, petani-petani itu yang kita perkuat langsung gitu ya. Kalau dia merasa kuat gitu kan, dia bisa nolak, saya punya alternatif, dia kan nggak punya alternatif kan. Pedagang ininya tidak ada di kecamatan itu, adanya ininya di kabupaten kan, kota kabupaten kan. Cuma kalau ada beberapa di kecamatan itu kan ya, kalau nggak di kecamatan ini, di kecamatan ini kan gitu kan.
Nah ini nggak ada pilihan. Kalau kita pergi ke kota kecamatan, kadang-kadang menyedihkan. Cari warung untuk makan siang aja susah gitu tuh kan, nggak ada gitu kan. Kecuali kalau di jalur ini kan, beli sesuatu kebutuhan kita juga nggak ada. Tapi coba kalau misalnya ada Alfamart di kecamatan ini kan, gitu kan, kita beli sesuatu yang tingkat-tingkat. Kalau negara maju kan gitu kan, pasti ada toko roti ya untuk pangan ya, ada restoran, ada tukang ini di suatu kota kecil, kota kecamatan pasti ada tuh. Kalau kita jalan-jalan negara-negara ini kan gitu kan, tidak perlu kesulitan, tapi nggak ada pompa bensin, ada ini kan begitu kan, itu ada. Nah ada pedagangnya kalau kita jual gitu kan. Kalau enggak ini yang diawasi pemerintah atau koperasi. Jadi fasilitas ini ya kita harus sebenarnya. Jadi penata ruang itu kan dia mengatur itu tadi penyediaan sarana prasarana melalui rencana struktur dan juga penyediaan penetapan peruntukan ruang gitu. Nah ini yang mengatur, kemudian kita wujudkan melalui pembangunan kan gitu kan. Nah ini fasilitas kan tidak ada. Tadi ya saya katakan itu kan fasilitas itu banyak kan dibangun di kota. Asumsinya itu semua orang datang ke kota untuk mendapatkan pelayanan kan begitu kan. Rumah sakit, sekolah, terus fasilitas perdagangan itu adanya di kota, paling kota-kota kabupaten kan. Nah ini yang kita harus turunkan ini ya di tadi yang di pusat-pusat pedesaan itu ya. Jadi harus ada fasilitas sosial ekonomi ini. Jangan hanya fasilitas kantor kecamatan yang ada di ini tuh di kecamatan itu ya. Yang ada sekarang kan cuma kantor camat, habis itu sepi, yang lain-lain tidak ada gitu ya. Harus ada fasilitas ekonomi gitu ya. Ada fasilitas sosial budaya gitu loh. Ini yang kita rancang gitu loh di dalam rural center itu ya. Jadi kita harus menciptakan suatu smart rural center gitu ya. Jadi suatu pusat pedesaan yang betul-betul cerdas yang bisa melayani kebutuhan distribusi koleksi. Itu yang tidak ada. Adanya itu baru kota kabupaten gitu kan. Nah kita harus turun lagi satu bawah supaya menyebar ya. Kalau bayangkan aja kalau misalnya omset dari 10.000 kabupaten itu per kabupaten bisa sampai ratusan miliar, bayangkan ekonomi kita bergulir itu berapa tuh ya. Ya, itu sangat besar itu. Cina itu berkembang apa? Karena memang dia di tingkat-tingkat kecamatan itu banyak usaha-usaha industri pedagang ini kan, yang ini yang memproduksi kan gitu kan. Tapi ada dari BUMN pemerintah yang memfasilitasi mereka. Itu karena di negara komunis ya, bisa difasilitasi modalin segala macam. Ini tidak tercipta di kita kan. Jadi ya begitu, semua orang pergi ke kota kan, cari uang ke kota, cari kerja ke kota, cari pelayanan ke kota besar, cari semuanya ke kota. Ada itu kan gitu kan. Kalau dulu kan orang masih cari ke desa, kalau bapak-bapak laki-laki cari istrinya ke desa gitu ya, bawa ke kota. Kalau sekarang kan nggak gitu kan. Jadi memang semuanya dicari ke kota. Desa itu nggak ada, desa itu jadi tempat pembuangan aja. Jadi orang yang tidak kuat bersaing di kota pulanglah ke kampung kan gitu kan ya. Orang yang gagal gitu kan pulang ke kampung gitu ya. Jadi semuanya serba barang-barang bekas disetor ke desa gitu kan gitu kan. Jadi memang itu yang kita harus rubah gitu. Kita balik, karena akar permasalahan kota itu adalah sebenarnya banyak di desa. Jadi memang konsep itulah yang sebenarnya kita kembangkan di 2 KBB ini, kita dorong. Jangan hanya kota, bukan berarti tidak membangun kota, tapi jangan hanya kota, harus juga berbagi untuk pedesaan. Karena penduduk kita masih 50-50 ya, separuh di perkota. Dari 240 juta, 120 juta masih ada pedesaan yang kita harus urus gitu ya, supaya dia produktif, supaya dia juga aman dari bencana-bencana. Ya di sisi ekonominya kita sosial ekonomi harus ada kohesi, dan ini ada harmoni gitu. Saya kira tidak bernilai gitu kalau pakai kata-kata itu sangat bagus sekali. Dan itu pencapaian kita ke pulau itu memakai perahu. Nah di situ tempat rekreasi itu danau, dan danau itu dekat dengan pantai. Nah di atas danau itu di atas di dalam air itu ada 2 macam air ya. Jadi ada yang asin sama ada yang tawar. Nah kalau di atas permukaan air itu dianya asin, di bawahnya tawar. Nah
Tapi kan danau itu dekat sama pantai. Nah jadi terkesan itu dan itu ada ikan laut gitu, namanya ikan tongkol. Nah, ini pertanyaannya kan gitu. Kenapa sekarang? Apa yang dicari kan? Padahal itu kan desa, hutan ya, laut gitu ya. Kenapa baru sekarang gitu kan? Nah, Raja Ampat itu banyak di Indonesia. Dilanjutkan lagi, kemudian tambah lagi 14 tahun depan jadi 28 gitu ya. Mungkin saya kurang begitu apa tadi mengulang berkali-kali sehingga diingat. Jadi memang kalau penyampaian informasi itu harus diulang-ulang gitu ya, harus diulang-ulang itu pemberitahuan itu supaya saya tadi tidak ya, jadi tidak apa ya. Kalau yang lain itu kan yang 7 itu kan diulang-ulang Oh. ya. Baik kira ya. Baik. Layak kalau yang ada kan diulang. Ya. Oke. Baik. Saya rasa demikian dari paparan talkshow dari Pak Bahal Edison. Untuk itu kita beri aplaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahal dan juga Pak Budi mohon standby dulu sebentar karena akan diberikan sertifikat penghargaan yang diberikan oleh Bapak Dirjen Penataan Ruang Dr. Basuki Hadimulyo kepada moderator dan juga narasumber kita pada hari ini. Iya, kan materi yang sangat menarik. Beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Iya. Oke. Baik, ini akan diberikan kepada Widya Suri Mustika dan juga kepada Lutfi Handariawan. Ya, Widya Suri Mustika mana? Oke, ya, ini secara simbolis aja. Yang lain juga dapat ternyata ya. Monggo Bapak silakan. Yang satu lagi ini adalah Lutfi Handariawan. Lutfi Handariawan yang mana? Oke, Sri Mas, langsung diserahkan. Monggo. Ya, iya. Balik kamera sebelah sini. Iya, oke. Satu lagi. Silakan. Satu lagi, Pak. Oke. Monggo, Pak. Ya. Dari mana ini? Oke. Ya, boleh lihat di sini, Mas. Iya, sama Bapak juga baik. Masnya. Oke, sambil nunggu persiapan yang akan dilakukan oleh Bapak Bintang. Kemudian dapat hadiah. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik, kalau begitu kita akan langsung saja menyimak paparan berikutnya akan dipersembahkan oleh Bapak Bintang. Guru, silakan. Ukuran paling meriah untuk Bapak Bintang. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak Bintang telah memberikan paparan yang luar biasa inspiratif untuk teman-teman kita di sini yang tentu saja terinspirasi untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk lingkungan dan juga bumi ya. Oke, kita sudah memasuki waktu untuk istirahat, makan dan sholat. Untuk teman-teman yang pria yang mau sholat Jumat, masjidnya berada di sebelah kiri kita, di sebelah sana. Jadi silakan. Dan kalau teman-teman yang putri mau langsung makan siang silakan. Dan juga ada guest comment ataupun area guest comment yang berada di area sebelah kanan. Kalau ingin mengisi komentar gitu ya, memberitahu apa yang juga dirasakan teman-teman, kesana juga pesannya silakan. Dan juga ada foto pun, mau foto-foto langsung di print silakan boleh ya. Baik, nanti kita pukul 13.30 akan menuju ke Green Building seperti tadi dijelaskan oleh Pak Bintang. Green Building itu seperti apa nanti kita akan datangin sama-sama ya. Nanti kita ketemu lagi makan siang.
nasional yang jatuh pada hari ini 8 November 2013 ya. Oke, aku kasih tahu lagi. Jadi kalau ngomongin soal Hari Tata Ruang Nasional 2013 kali ini mengangkat tema harmoni ruang dan air untuk hidup lebih baik. Perayaan ataupun acara puncak peringatan Hari Tata Ruang Nasional itu akan diadakan tanggal berapa? Bapak bintang apa? Bintang kejora, bintang di langit atau ada yang bisa jawab lebih lengkap? Siapa? Bintang Anugraha. Perasaan saya tahunya bintang Anugraha aja. Pokoknya saya lagi baik aja. Apalagi nanti kalau sebentar lagi ada yang bilang saya ganteng, saya kasih hadiahnya semuanya. Langsung deh. Apalagi ya pertanyaannya? Mau susah apa gampang? Mau gampang? Jadi ngarep banget ya, gak usah dia. Oke, sip. Hari ini adalah hari Jumat, ya nggak? Nah ya, tanggal 8 November 2013. Lagi ada acara apa sih hari ini? Hari itu nama acaranya apa? Mas, di belakang. Oke, maju dikit mas, saya nggak nyampe. Siapa namanya? Bayu. Mas Bayu. Nama acaranya hari ini dan kemarin sebenarnya dari tanggal 7 dan hari ini 8 November. Nama acaranya apa? Hari ini dan kemarin ada acara open house Hari Tata Ruang Nasional 2013. Lokasinya di lobi perpustakaan Tata Ruang. Enak ya kalau ditanya pertanyaan jawabnya tinggal baca. Oke, dapat hadiah. Ya, sih pertanyaannya gampang atau susah? Gampang kan? Iya. Oke, sip. Oleh satu narasumber kita mengenai green building lebih detail. Nanti akan seperti apa teman-teman jadi tahu kenapa green building itu bisa disebut sebagai gedung yang ramah lingkungan. Ini akan disampaikan oleh Bapak Joko Sutopo. Jadi beri tepuk tangan yang paling keras untuk Bapak Joko Sutopo. Bapak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perkenalkan bagaimana operasional dan pemeliharaan gedung yang dibilang green building. Ini tidak segampang yang kita bayangkan gedung-gedung lain ya. Ini green building. Visi dan misinya sebagai gedung percontohan dalam penerapan konsep green. Dan misinya adalah untuk mempertahankan kinerja bangunan hijau. Di performance dijaga dari equipment yang ada dari pendukung gedung. Dan untuk menyiapkan existing building selanjutnya. Jadi jangan sampai poin-poinnya green yang sudah dikonsep dari awal, jangan sampai hilang poin-poin itu. Soalnya, ini adalah gedung Kementerian Pekerjaan Umum. Berikut lantai-lantainya, berikut GFA-nya, gross dan NLA. NLA itu adalah level area, jadi luas yang dikondisikan AC. Ini data equipment pendukung gedung, mungkin nggak saya akan sebutkan satu. Tapi nanti ada schedule preventive method. Nah, area pekerjaan mana yang harus kita kerjakan? Salah satunya yang berwarna orange ini adalah poin-poinnya green. Dan yang warna hijau ini untuk area kebersihan, pekerjaan kebersihan. Untuk di pinggirnya yang berwarna jingga ya mungkin ya, di sisi pinggir gedung ini adalah untuk area pekerjaan arsitektur. Lanjut. Untuk pekerjaan lainnya di semi basement ada terdapat trafo, tegangan menengah, RPNDP. Semua harus di maintain ya, dipelihara supaya tidak boros energi. Yang mengontrol semua sistem adanya di sebelah sini, di lantai dasar di ujung gitu. Ini ada pas. Untuk poinnya itu ada load sensor
Work sensor ini sensor gerak. Jadi itu adalah untuk penghematan energi. Taman lantai ini adalah poin green juga. Kita ada area terbuka hijau, nanti bisa dilihat langsung tamannya seperti apa dan fungsinya sebagai apa. Nanti tanya jawab langsung dengan saya. Berikut dengan ruang ini room di lantai parkir. Ini adalah area landscape keseluruhan di gedung Kementerian Pekerjaan Umum yang tetap kita jaga dan tetap dirawat. Dan yang warna merah itu adalah penampungan air hujan yang bisa digunakan untuk pengganti air pump yang seharusnya difilter. Dan air kita rata-rata 18 liter pegawai per orang. Untuk keluhan kita tidak tetap kontrol keluhan dalam waktu 20 menit. Respon time-nya itu 20 menit. Jadi ada komplain dalam 20 menit, sebelum 20 menit harus sudah ada reaksi, sudah ada informasi. Untuk pencapaian presentasi preventif minimal 75% itu harus tercapai preventifnya. Untuk rata-rata ciri efisiensi dari standar ahli nilainya 55 per 59 dari beban penuh. Nah, rata-rata jumlah keluhan itu per bulan cuma ada 2. Jadi kita memang kerja keras untuk itu. Itu KWH per meter per tahun itu gedung perkantoran 250 KWH. Dan yang warna biru putus-putus itu adalah desain awal 140 KWH meter persegi per tahun. Nah, aktualnya adalah garis biru yang sesuai grafik. Kita tetap ada penurunan, savingnya sudah terkurang di sini. Ini untuk energi. Penghematan energi rata-rata gedung perkantoran. Jadi dibanding dengan gedung perkantoran pada umumnya rata-rata kita menghemat 61%. Kalau dirupiahkan itu 3,1628 miliar per tahun atau 260 juta per bulan. Kalau dibandingkan dengan desain 31%. Untuk rupiahnya 880 juta per tahun dan untuk per bulan itu 23 juta. Untuk si air karena kita nggak ada desain, kita mengacu pada SNI. SNI itu per hari 50 liter per hari per orang, itu 50 liter SNI. Nah, untuk aktualnya kita masih di bawah standar SNI pemakaian airnya. Ini keluhan dari mechanical AC, electrical, plumbing, IT, terdata semuanya keluhan-keluhan. Jadi tidak sampai 20 menit sudah ada respon. Kalau kita lebih 20 menit, penalti. Retro commissioning, chiller, untuk chiller khususnya, ini bermanfaat untuk penghemat.